Bapak hari ini. Tujuan saya datang di sini, saya mempunyai tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya harus mengimplementasikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai seorang pemimpin dari SD Negeri 042 Kota Tarakan, Jawa Laut. Sebelum saya melakukan kegiatan wawancara, mungkin Bapak bisa memperkenalkan sedikit, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu calon CGP, ya, CGP Angkatan 8 ya. Angkatan 8 yang telah memilih sekolah saya, tempat Ibu untuk wawancara seorang kepala sekolah. Saya terima kasih, Bu. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Yusran, ya. Bertugas di SD 042 ini baru 1 tahun 2 bulan berjalan, ya. Sebelumnya saya menjabat kepala sekolah di SD 049, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Setelah itu saya dimutasi ke SD 048 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Di tahun 2021 saya ditarik ke Dinas Pendidikan, diperbantukan di bidang pendidikan non formal, dan tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021 saya dikembalikan lagi menjadi kepala sekolah di SD 042 sampai sekarang. Baik, luar biasa sekali ya. Yang saya dengar dari perjalanan karir Bapak menjadi seorang pemimpin di sini sangat luar biasa sekali. Sedikit cerita, Pak, tentang kasus yang pernah Bapak alami selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah. Baik, saya akan menceritakan sedikit. Kasus itu memang ada. Setiap pemimpin, setiap kepala sekolah yang memimpin suatu sekolah itu ada kasus. Baik itu di kasus di lingkungan masyarakatnya maupun kasus di lingkungan sekolah sendiri, ya. Ada beberapa kasus yang saya alami. Yang pertama di salah satu SD, ya, di daerah Jawa Laut, ya. Ada kasus memang, yaitu kasus yang melanggar hukum lah istilahnya. Saya tidak perlu sebut namanya, ya. Dia seorang pendidik, ya. Sering tidak masuk di dalam melaksanakan tugas, ya, sehingga sampai beberapa bulan, dan akhirnya kasus itu tercium oleh Dinas Pendidikan, sehingga diproseslah seorang ex tersebut, ya, diproses sehingga sampai mendapat sanksi dari pimpinan kami, yaitu di Dinas Pendidikan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kasus itu sudah istilahnya selama saya menjabat di sana sampai saya pindah-pindah tempat tugas, alhamdulillah kasus itu bisa diselesaikan, ya. Walaupun bagaimana kasus itu tetap kami perjuangkan supaya istilahnya tidak merugikan satu pihak, ya kan, kita memandang juga, ya kan, tapi dia pelanggaran hukumnya itu tidak begitu berat, ya, hanya tidak melaksanakan tugas beberapa hari, sehingga itu menjadi suatu kasus di dalam pemeriksaan identifikasi dari Dinas Pendidikan. Tapi waktu di dalam pemeriksaan identifikasi di Dinas Pendidikan saya sudah tidak bertugas di situ lagi. Saya waktu itu pas mutasi ke Dinas Pendidikan, jadi tidak bertugas di satu sekolah itu. Saya mutasi di Dinas Pendidikan. Kasus itu akhirnya terungkap. Begitu saya diangkat kembali di SD 042, saya mendengar kasus itu, alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya, itu. Baik, berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama dalam mengatasi kasus-kasus yang seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa yang mana kasus tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Nilai kebajikan maksudnya? Ini kasus yang itu, ya, sebelum itu istilahnya terekspos, ya, saya sudah konsultasi, istilahnya ngambil sikap, tukar pikiran, baik itu sama pihak, sama teman di lingkungan sekolah, maupun melalui Dinas Pendidikan dengan pengawas pembina yang ada, ya. Saya komunikasi dengan beliau-beliau, seperti teman-teman di sekolah, pengawas di Dinas Pendidikan yang istilahnya yang bertugas sebagai pengawas pembina di sekolah kami. Jadi langkah-langkah itu yang saya ambil. Akhirnya mengambil suatu keputusan, ya, yang mana keputusan itu memang sangat berat dan sulit, tapi alhamdulillah itu semua bisa kami atasi. Nah, sekarang Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Itu dalam suatu sikap saya ambil langkah. Apabila itu terjadi kepada guru saya, ya kan, saya akan kumpulkan mereka, ya kan. Setelah saya kumpulkan mereka, saya akan mengambil langkah-langkah untuk berembuk bersama, ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu memang menyangkut guru kami.
saya akan memanggil pihak komite, saya akan memanggil guru-guru senior yang ada di sekolah. Kami akan duduk bersama dan berembuk untuk memutuskan suatu permasalahan, langkah apa yang harus kita ambil sehingga permasalahan ini jangan sampai terekspos di luar. Luar biasa sekali, sangat menarik sekali. Kita pertanyaan yang berikutnya. Hal-hal apa yang selama ini yang merupakan suatu tantangan, ya, tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Dalam satu, ya, saya akan mengambil sikap itu tadi, mengumpulkan komite, mengumpulkan guru, ya, untuk memecahkan suatu permasalahan yang harus kami selesaikan di lingkungan sekolah kami. Itu, jadi kalau mengenai hal apa saja kalau ini merupakan tantangan, belum ada. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Apabila Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, itu tadi, ya. Saya tidak akan menjadwalkan, saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Tetapi bukan di ruangan terbuka, tetapi di ruangan tertutup secara intern dulu. Setelah ada keputusan di ruangan tertutup antara guru maupun komite, nah, lalu nanti kita istilahnya menyampaikan kepada yang bersangkutan dan mengambil suatu keputusan. Tadi saya... Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus tersebut, Pak? Penting komite juga kerjasama di dalam memecahkan satu permasalahan. Jangan hanya kepala sekolah yang memutuskan. Komite adalah perwakilan dari orang tua. Jadi komite, apapun keputusan yang diputuskan bersama antara pihak komite dengan sekolah, nanti pihak komite bisa menyampaikan kepada orang tua siswa. Nah, tidak perlu kita mendewakan seseorang untuk memutuskan suatu permasalahan, tidak. Pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Saya melaksanakan tugas ini tidak ada kasus-kasus yang ringan maupun yang berat, ya. Walaupun ada, itu tadi akan kami selesaikan secara kekeluargaan. Baik, Pak, mungkin cukup sekian kegiatan wawancara yang saya lakukan hari ini. Saya mohon maaf apabila selama kegiatan wawancara ada salah kata dalam bertanya kepada Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah yang ada di Gugus 5 Kota Tarakan. Perhatikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini, Pak, tujuan saya datang ke sini, saya mempunyai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau adakah kasus-kasus yang Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, Pak? Kalau kasus ya kan sepertinya permasalahan. Ya. Contohnya setahun yang lalu itu ada kasus, ada masalah anak kami itu dari laporan guru kelasnya itu tidak aktif mengikuti. Kakak dari penjelasan Bapak tadi bahwa pertama Bapak melakukan pengambilan bukti-bukti yang real, Pak, ya. Setelah pengambilan bukti-bukti yang real, Bapak mungkin mengadakan rapat kerja terhadap guru yang bersangkutan, kemudian pemanggilan ke orang tua, lanjut ke pengawas dan dinas pendidikan. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan Bapak selalu melibatkan orang lain, ya, Pak, ya. Tidak serta-merta dengan kebijakan Bapak sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Di sini saya akan sedikit kasih gambaran bahwa dilema etika itu antara kebenaran lawan benar. Dua-duanya sama benar, Pak, tetapi itu melanggar. Bagaimana langkah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut yang efektif, Pak? Biasanya saya langsung memberikan contoh ya, seperti pada disiplin. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Tantangannya, Pak? Tantangannya ya pertama pihak-pihak terkait ini memang tidak menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan. Contoh lagi tadi ke Apakah
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dikatakan jadwal ya secara khusus tidak ya, karena kan kita tidak mengetahui masalah ini kapan datangnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika tersebut, Pak? Kalau dikatakan seseorang ya untuk membantu mengambil keputusan, saya lebih cenderung ke lebih dari satu orang, karena saya butuh banyak masukan dari teman-teman itu sebelum saya memutuskan yang sifatnya konsekuensinya. Apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dari pengalaman saya ya memang segala satu keputusan yang sudah diambil jangan lupa untuk selalu dievaluasi, supaya siapa tahu di evaluasi akhir keputusan yang sudah ditetapkan itu lebih cenderung ke banyak pendidikan sekolah atau ke mayoritas secara umum ya. Tapi kalau keputusan itu sudah sangat bagus, bisa meminimalisir yang berdampak negatif. Bapak kedepannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan buat orang lain, Pak. Dan kesimpulan hari ini bahwa Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang Bapak lakukan sebelum mengambil suatu keputusan. Terutama Bapak juga melibatkan beberapa orang yang kiranya bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin itu aja wawancara kita hari ini, Pak. Saya mohon maaf apabila ada kata dan salah dalam saya penyampaian tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Negeri 049 Juwatak Laut, Kota Tarakan. Perhatikan tayangan video berikut ini. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, kabar baik. Bagaimana Ibu Guru, sudah sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Gini, Pak, di sini saya mau belajar dari Bapak ini. Saling belajar. Selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, adakah permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak hadapi selama ini? Maupun tenaga honorer atau tenaga kota. Jadi permasalahan atau tantangannya adalah soal kedisiplinan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk mengatasi kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kasus dari kedisiplinan tadi, Pak? Solusinya secara spesifik itu kedisiplinan dalam hal ketepatan, misalnya yang sederhana itu ketepatan kita berada di sekolah sebelum jam tugas pelayanan atau tugas mengajar dimulai. Nah, solusinya adalah kami ini setiap bulan ada rapat-rapat yang kami anggap sebagai pertemuan yang rutin untuk terus mengevaluasi berbagai aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan di sekolah. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu ada agenda khusus yang selalu dimulai dengan arahan-arahan dari pimpinan sebagai kepala sekolah. Nanti dalam arahannya itu selalu saya sampaikan sebagai pimpinan tentang kedisiplinan dan juga tentang tanggung jawab kita sebagai. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Untuk tantangannya adalah ada individu-individu yang harus terus didorong. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus, Pak, dalam menyelesaikannya? Adapun bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus itu sifatnya
bahas tidak terjadwal, tapi mengikuti seandainya ada masalah itu kita tidak menunda, kita segera. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Kalau di sekolah kami ini di 049 ini, sebagai seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, saya merasakan terbantu dengan teman-teman ini. Barangkali tidak semua. Pertanyaan yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Adalah rendah hati, serahkan kepada teman-teman mana solusi yang terbaik. Tidak boleh selalu menggali, mencari, menemukan solusi-solusi dari lingkungan sekolah. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita datang membawa adat kita di sini. Kita berusaha kearifan lokal. Sekolah ini menemukan caranya sendiri berdasarkan kearifannya, bukan karena kepala sekolahnya datang lalu membawa sesuatu yang belum tentu pas dengan apa yang ada. Tetapi juga lebih penting bahwa jangan Bisa sekali Bapak ya, ternyata yang Bapak sampaikan tadi sesuai modul yang saya pelajari Pak sebelumnya tentang kearifan lokal. Memang kearifan lokal itu sangat sekali sangat penting untuk menonjolkan suatu identitas itu sekolah itu sendiri. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat dari kegiatan wawancara hari ini Pak, dan terima kasih atas waktu Bapak dan saran-sarannya. Insya Allah suatu saat akhiri Pak kegiatan wawancara hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru atas kunjungan ke sekolah.